challenging buat kita kan sebenarnya ada pada memperteguh bahwa kita tuh pergi mau melakukan sesuatu. Manehna teh aing malah yang ngajak mana ya, aing rek bebeja ka mana aing rek ini, aing mah teu ngajak mana. Ngobrol deh, Oke, ngobrol deh dong, Ngobrol deh. seperti biasa. Ngobrol, Setelah ngobrol. vakum sekitar 2000 tahun, Vacuum cleaner. tidak ada kegiatan, bukan tidak ada kegiatan, tapi kita teh fokus konsep supaya bagus. Itu tuh bagus-bagus. Ternyata, saya ternyata yang anu bagus teh, kita teh gini-gini. Dalin urusan nu bagus. Darwe. Orang menemukan bagus tapi kapur. Oh, Kapur benar. bagus. Sekarang tunggu kedatangan tamu jauh, Pak. Dari mana tuh? Jauh. Gua batunya nih. Tungtung nggak tungtung lah. Tungtung nggak tungtung, lumayan. Timur utara. Baru hujan badag, teng. Itunya sorana hujan. Geserat ini tuh. Geserat ini. Geserat. Nah, Pak Doktor Rosihan Pahmi. Wih. Doktor antu bayangkeun. Kadong kapan ku dokter mah kedaya susugu. Gitu. Terus naon deui nya? Berbicara tentang Filsafat. nah, Kan filsafat itu biasanya mah terkenalna orang teh ngadenge teh dina buku-buku. baca. Di buku aja. Jepeng lah, cicing lah, didinya kalem lah. Ampun. Tuan rumah ya, bisa kira. Naon teh ya? Mikir gitu. Biasanya di buku-buku di kampus-kampus dibahas jadi bahasan anu sangat eksklusif, tapi si Kang Ami mah justru julukannya teh tukang filsafat keliling. Nah, feeling berarti. Feeling Feeling ya, saya Feeling. feeling teman-teman. beling. Nah, tadi saya di dapur nyuci piling. Nyuci piling. Nah, tukang filsafat keliling. Ama kan cara apanya? Betul. Nah, cara apa? Tak. Cara apa? Tuh. Nah, ayeuna orang coba. Eh, Kang Rasen pami hatur nuhun tos dongkap ka rorompok abdi. Sami-sami. bisa. Saya bisa. Ini ngaku-ngaku aja. Hah? Emang istri aku imah mana itu? Briefing biasa. Alhamdulillah, ini kan namanya gua rumah tumbuh. Asik. Apa itu rumah tumbuh? Nah, Ya itu rumah. Apanya yang tumbuh? Pengetahuan, hmm. relasi, dan konsumsi ya. Oke. Tumbuh, eta mah pasti. Oke. Bener, Kang, hatur nuhun Kang. Sami-sami. Jadi atasan itu ya? Atos pangintennya, atos lah. No deui da. Soalnya atur nuhun. Mangga wilujeng atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu we teu pusat mah. Sakitunya. Kang Ami tak kieu teman-teman kalau ngobrol sama orang-orang yang berfokus jalan-jalan banyak main jadi kurang hese diarahkeun. Kang Ami, Yo. tukang filsafat keliling. Dari mana itu image itu? Anjay, image itu. Gak nanya. Aslinya, kopi lah. Ini juga serius tuh. Dari mana itu tukang filsafat keliling? Jadi kan gara-gara nama orang sebagai bentuk namanya mempertanggungjawabkan diri. Pedah orang kuliah di jurusan filsafat. Ya. Nah, karena teh pada kebanyakan orang kan ketika ngadengin filsafat pasti dimitina teh bingung, ngalieurkeun, gelo dan seterusnya. Sesat. Kemudian filsafat teh madesu, masa depan suram, naon gawe dan seterusnya. Nah, tapi qadarullah orang secara keilmuan kuliah SIG di bidang filsafat, di akidah filsafat Win ya? YIN Barreto mah. Oh, YIN. YIN. Nah, alhamdulillah nanti orang selama proses perkuliahan di YIN dulu, saya justru ada pada posisi bangga, ada pada posisi homey, nyaman di perkuliahan itu sampai tagline saat itu saya sering bilang ke teman-teman yang lain itu perkuliahan paling ngeunah se Asia Tenggara di filsafat. Weh, Asia Tenggara mana wae lah. Saheum. Tapi kan Zimbabwe. Ke luar negeri ya, ke Leles.
Nah, Hmm. paling enakeun teh Di filsafat cek urang teh. Kenapa? Karena saat itu waktu kuliah di Yayan itu pegawaian saya teh lamun di kampus di jurusan saya ke aya pelajaran kosong. Nah, saya masuk nguriling mang. Hmm. Gegedor ke tiap kelas anu jurusan sejen fakultas sejen. Hayang ngilu kuliah. atuh geus merdeka belajar di situ. Namanya. Jadi urang mah teu lamun sapoe hari teh eueuh guru gitu, eueuh dosen. dosen. Jadi mun di kelas urang eueuh dosen, tah sakapeung sok gegedor. Ka jurusan sejen fakultas sejen, keketrok assalamualaikum, Pak boleh ikut kuliah. Bari teh apa teh keur kuliah naon? Asup we pokona ngadengikeun. Tah lolobana mah lain ngadengikeun, lobananya nepikeun diusirna. Jadi asup ka fakultas sejen, ngiru mata kuliah naon, lobananya itu ieu, nepikeun ka kungsi diusir. Teu meunang asup deui ngilu kuliah manehanana. Nah, akhirnya saya merasakan aura-aura beda-beda jurusan, beda-beda fakultas itu seperti apa. Cek kararaku kieu cek urang teh. Cara ricing, kieu sari dakep bari balem, leuheung mung kumaha gitu nya. Rata-rata saya mempelajari itu semua gitu. Nah, sementara ketika saya balik kandang di cara perkuliahan saya di kampus saya itu saat itu di kelas filsafat itu nepikeun kayak dosen ceurik. Jahat jadi dia. Bikin kaya hiji dosen tamu, saya ingat pisan dosen tamu dari Unpad. Dia tuh sampai bikin pengakuan, saya tuh cenah kalau ngajar ke kelas kalian, saya minimal 3 hari 3 malam begadang. Naon Pak, teu ngarona lain. Aing kudu maca buku deui cenah. Soalnya mun urang teu maca buku teu asup ka kelas maneh aing bubuk sih. Bener nya. Eta jadi tukang filsafat keliling teh Acan. Embrio. Nah, ngurilingan we tiap kelas anu kosong mimitina teh. Terus Terus dari ke skup kecil dulu ya. nah, cukup kecil. Nah, yang menarik itu bukan hanya saya saja yang ikut kuliahku itu. Jadi teman batur sekelasnya ngiluan, ngabring. Kabayang tuh misalkan kelas kapasitas 40 orang, misalkan geus deusian kudu boga kelasna, abdi langsung kan jadi penuh. Geus kitu teh teu bisa anu ngendalikeun kabeh arudut Alah. di ruang kelas. Aku berpikir maka aku udah Nya sih kan namanya. Gitu. Nah, saya sih menemukan kesenangan di sana. Saya menemukan kesenangan di sana betapa mencari ilmu pun bisa dengan senang-senang seperti itu, gitu. Sampai pada level tertentu bagi kami merasakan dan dipraktekkan teh ketika ruang belajar kuliah, urang teh keur ngeunah ya misalkan nagog di teras misalkan ya keur ngeunah nagog di teras kampusnya. Terus jam pelajaran dosen A misalkan. Halo rea ingkah we ka kelas teh. Agus saya di dieu lah ngajarna jeung teh. Masih selalu nitah ka dosen. Jadi ngajar teh di mana we tungtungna teh dipikeun di bawah pohon lah di teras gitu. Memang. Nah, ngeunahan dia geus di dia gitu. Jadi ente lagi terpaku komodi pada saat itu kelasnya terbatas pinya. Sekolah impres ya sebut lagi bangunan Barito mah dah. Iya bahwa Ala kadarna gitu sakitu teh Barito mah geus mewah sebenarnya masih tapi cek urang mah impres kan. tidak ada daring, tidak ada ya. Jadi ke rumah situasi saat itu teh sok non kesulitan mendapatkan ruang kosong kelas gitu kayaknya. Oh iya cenah nuju di anggo gitu. Ah geus daripada ribut ke urusan teh juga gitu. Akhirnya lila kunayangan kelas gitu kan. Akhirnya kita belajar di mana saja gitu. Jadi Di teras. bagus banget itu. Bagus nah. Jual bagus depan eueuh, bagus. Sebab kieu, Mang, sebab kieu kelas bukan lagi ruang yang eksklusif. Betul. Tapi belajar itu jadi sangat mudah, bisa diperoleh oleh siapapun, bisa diakses oleh di mana. Tidak terpenjara. Tidak terpenjara, ilmu itu cing bebas we. Iya. Tetapi landasannya adalah filsafat tadi. Ya, Kang. dan itu kami memang praktekkan pendekatan pembelajaran seperti itu di sejak S1 itu di Yayan itu. Dan rupa-rupanya ya tentunya belum semua siap sebenarnya, terutama para dosen ya. Terutama para dosen. Jadi para dosen sendiri tidak sepenuhnya juga siap dengan perilaku saya dan teman-teman seperti tadi yang Karena pada saat itu mah itu ya. kata orang liar katanya seperti itu teh. Nepikeun ka da sakola ge bisa kahitung anu make senaja anu make sepatu teh. Sama lu kuliah make sepatu bisa kahitung, kuliah anu make kameja bisa kahitung. Aya anu make sepatu, make kaos kaki unggul aya. Tak separuh pala tapi bukan itu.
Keberagaman. Embrio dari filsafat keliling memang panjang juga ya. Nepikeun ka urusan keur kuliah ya keur kuliah. Kuliah main gaplek. Tapi lu menarik tapi baru kurangnya hari teh keur main gaplek teh misalkan dosen ngajarinya. Iya. Nah, ketika diberi ruang untuk ruang tanya jawab, si bebaturan orang termasuk orang nu bari main gaplek teh henteu nanya. Jadi anggar bari ngadengekeun gitu. Nah, saya mendapatkan sisi keliaran pembelajaran di antaranya waktu S1 di sana gitu. Nah, sampai ke ini yang menjadi menjadi embrional lah ya. Iya. Ketika kami menyelenggarakan kajian-kajian, kami itu tidak pernah terpaku pada urusan berapa jumlah peserta, di mana tempatnya. Jadi seringkali kami bikin acara seminar gitu ya, seminar fenomenologi, seminar epistemologi, apapun lah, anu bahasa-bahasa pika sebelum nukarar itu, kita dipraktekannya belajarnya justru di teras, di parkiran, gitu, nggak di ruang di gedung dan seterusnya. Mun hayang sertifikat, mana butuh sertifikat, butuh kuaing panjenkeun, teu butuh montong. Karena pada saat itu lamun usum sertifikat, usum seminar-seminar teh udah geunana hayang menang sertifikat. Nah, saya mah dieuweukeun gitu teh, tapi mun butuh dipanggieun. Juga gitu sebagai bentuk resistensi terhadap pola-pola seminar-seminar atau diskusi-diskusi formal. Iya. Gitu. Nah, tentu saya dengan pola seperti itu ada guidance, ada yang ngebimbing, ada di antaranya Prof. Bambang hari ini. Bambang Kiane. Beliau yang bimbing keliaran kami yang seperti itu kemudian menjadi sedikit terarah lah gitu. Terarah dan mung disalahkeun. Prof. Bambang saya nguti Prof. Bambang mung disalahkeun. Oke, terus lanjutkan. Ya, karena sebelumnya memang urang oge sempat ada pada terjebak dengan situasi kebanyakan. Bahwa yang namanya sekolah itu seperti ini, pembelajaran itu seperti ini. Nah, di antara yang membukakan pintu cakrawala bahwa belajar itu seperti apa dan bagaimana, di antaranya melalui Prof. Bambang, kemudian dengan Pak Gibson Agus Domi, melalui orang-orang itu yang kemudian membukakan cakrawala kami dalam berpikir, bertindak, dan melakukan sejumlah perubahan. Bahkan yang menarik, di IAIN pada saat itu kan nggak ada jurusan seni, nggak ada. Tapi kami berhasil bikin pameran seni rupa Ece Homo. Judulnya itu tahun berapa tuh? 99 kalau nggak salah. 99. Kita sulap kantor PU dijadikan ruang galeri. Yang sekarang aja Jamiah. Gitu. Yang sekarang jadi misalnya gedung Musadat atau apa? Gitu. Ahmad ya. Yang seberang FISIP nih sekarang. Nah, karena itu kenapa sampai kami saat itu bisa bikin pameran seni rupa saat itu? Karena bagian dari implementasi keliaran dalam proses pembelajaran. Di ungkapannya di situ, ya, ekspresinya gitu. di situ ya. Dan itu pun kan prosesnya cukup panjang karena misalkan saya dan teman-teman saat itu termasuk dengan Pak Bambang itu silaturahmi sering ke ITB, silaturahmi ke teman-teman UPI, kegiatan di CCM saat itu. Yang dulu itu kantong-kantong kebudayaan di Bandung hampir setiap minggu nate teureun event lah. Ya. Pameran apapun Sangat itu. Aktif lah ya. Sangat aktif. Kang Iman juga mungkin tahu lah. Kang Iman Soleh tahu itu semua. Dulu ada Galeri Padi, ada R66. Nah, saya tuh terhubung dengan hal-hal keliaran-keliaran teman-teman berkesenian dan seterusnya. Nah, ternyata saya semakin homi dengan filsafat, dengan keliaran itu semua. Nah, dari itulah kemudian yang meren embrio-embrio itu yang kemudian ngebentuk entah itu dari mulai urusan cara berpikir, urusan berkomunikasi, bersosial masyarakat dan seterusnya. Bahkan bisa dibilang saya mah lebih najar sekolah di IAIN ya, sekolah di IAIN lebih loba nongkrongnya ya di kantong-kantong kebudayaan. Lebih banyak nongkrongnya di kantong-kantong kebudayaan. Gitu. Jadi wanoh jeung dulu orang budak ITB terutama budak seni rupa, budak UPI, budak seni rupa dan seterusnya rata-rata seperti itu pada masanya. Dan itu benar-benar ngebentuk banget diri saya dan seolah-olah saya kebuka rek di kemana ke filsafat urang teh. Nah,
Nah, dari itu lanjutlah cerita nanti orang ke sekolah dari S2 ini. sekolah S2 ngajual motor Vespa ini. Ya itu. Ngajual motor Vespa yang sekolah teh. Mana mah kan ngajual diri ini. Penjeng motor nah. Kejual diri ku ieu beasiswa. Oke, terus Mak. Nah, sempat sekolah deui. Nah, ketika balik beres sekolah S2 teh caritana teh balik ke Bandung deui, tapi tetap sambil ngajar saat itu di Jakarta. Tetap sambil ngajar. Mengaktifasi kembali kegiatan yang pernah saya aktif waktu S1. Di antaranya berkomunitas, namanya komunitas Filsafat Sophia. Nah, diaktifasi di 2006. Nah, Project nih. obrolan awalnya itu saya, Pak Beki dengan Tarlen Tobucil. Oke. Tarlen Tobucil yang saat itu Tarlen mau pindah tempat yang tadinya bareng-bareng dengan Kang Gustaf di Common Room, geser ke Aceh 56 kalau nggak salah. Nah, kita banyak cerita karena ternyata dengan situasi hari itu juga yang notabene teman-teman masyarakat Bandung, anak-anak Bandung sudah lebih senang ngobrol-ngobrol di kafe dan seterusnya, hangout. Ternyata pembacaan kita tetap mereka pun butuh obrolan-obrolan yang ada dagingnya lah gitu, kurang lebih. Nah, akhirnya kita sepakat, aku, Bang Kianes dan kemudian Tarlen sepakat bikin Madrasah Falsafah Sophia. Oh, yang sekarang Sophia itu tema Madfal dulunya gitu atau sama? Sophia itu ya lengkapnya kan Madrasah Falsafah Sophia. Oke. Jadi singkatnya Madfal. Oh. Jadi kita rutin dulu itu 2006 kalau nggak salah, rutin di Tobucil seminggu sekali ngobrolin filsafat. Nah, ngobrolin filsafatnya enggak kayak kebanyakan di ruang-ruang perkuliahan. Nah, lebih cair atau Kayak ngomongin sendal jepit, obrolan temanya itu. Tema minggu ini sendal jepit, tema minggu minggu depan misalkan kaos oblong, ngomongin pagar, ngomongin rumah, ngomongin jendela, misalkan ngomongin daun. Jadi dari hal-hal kecil ke Yes. hal-hal yang besar gitu ya. Yes, karena ternyata ketika kita misalkan kita ngomongin sendal jepit misalkan. Nah, biasanya obrolan di Madfal itu yang datang tuh varian. Latar belakang seseorang-orangnya. Ada yang Kang Daus saat itu masih ada di Bandung, Muhammad Safari Firdaus. Kan mereka sebelum menunggu sih. ada aya Pikariosen. Ya, jadi Jerman Nukar itu araya gitu. Kang Heru Hikayat yang saya kenal, terus ada teman-teman yang lain dari yang mereka profesinya yang anu boga hotel lah, naon lah. Mereka tertarik dengan ngobrol bareng dengan kita. Awalnya cuma membicarakan secara personal aja gitu, basicnya itu. Menurut kamu sendal jepit itu apa sih? Akhirnya kamu cerita, orang bareto pertama boga sendal jepit, kembali ke si bapak, anu warna kieu, merekna teh swallow dan seterusnya, intim. Dan masing orang menjelaskan masing-masing perspektif. Nah, kemudian, eta sendal jepit kurang harita, akhirnya kan melebar. Iya. Bagaimana dia menggunakannya dan seterusnya, dan ternyata sampai kemudian kita tarik kepada deep meaning-nya apa. Walau jalan masuk nama ngomongin sendal jepit. Nya, nepikeun ka aya paribasana. Maunya gulung senal. Mana kita mah? Maka saya tak. Oke, terus Kang. Ada itu poin-poin. Bagi saya dengan kegiatan Madfa atau Madrasah Falsafah Sophia itu kita sempat berganti-ganti kafe tuh. Jadi di mana tempat kafe kita. Dan awalnya pun itu sebelum benar-benar standby nongkrongnya di Tobucil, sebelumnya itu obrolan itu muncul dari setiap beres kegiatan dari kantong-kantong kebudayaan. Misalkan saat itu aku nongkrong, aku Beki, Daus, Heru, misalkan ke Lalajo di CCF, misalkan beres kegiatan CCF, ngobrol kali itu ka dieu. Ternyata dirasa-rasa seru oge nya ngobrol anu remeh temeh teh gitu. Nah, akhirnya dalam tanda petik diformalisasilah di Madfa. Gitu. Halus. Gitu. Tapi sebetulnya lebih mengasah cara berpikir ya. Yes, lebih ke sana sebenarnya. Ini orang Cina senal we geus bisa jadi buku sebenarnya namanya. Betul. Bisa jadi buku. Betul. Dan termasuk salah satu orang yang kemudian yang kita bersamai di antaranya ya Sarif Maulana. Bisa dibilang dia baru semakin lebih kenal dengan filsafat gara-gara di
di Manfa, Manfa gitu. Karena kan secara akademis beliau bukan dari filsafat awalnya gitu kan ya. Komunikasi kalau nggak salah beliau itu. Nah, Oke. gitu. Oke Kang, ini kan gak akan beresnya kalau ngobrol Kima menarik pisan anjir. Kita mah jijiran weh. Karena ini ngomongin Bandung masalah nama Nah, ketika Bandung. ngomongin Bahal teh. Bandung. Iya ngomongin Bandung karena kegelisahan yang sejenis itu kan akan berulang. Iya, betul. Sebab masalahnya sebenarnya tak kena Kene. gitu kan. Cuman akhirnya kita bagaimana memikirkan packagingnya kumaha Packagingna gitu kan ya. Pola komunikasinya kumaha, pola sajana, framingna kumaha. Oh, udah masalahnya tak kena ngomongkeun nongkrong di baru kena lo baru nongkrong. Pertanyaannya ketika mangi budak nongkrong lagi di kumaha ke? Esensi nongkrong teh naon? Nah, diobrolkeun. Ngobrol kan jadi kita esensi. Jadi inti makna nama naon. pi jeung urang mah nya urang eta teh fase-fase urang berkegiatan dengan sejumlah peristiwa itu yang meng-create kemudian saya mendapatkan insight. Oh, nya berarti orang teh tukang kurilingan, cek urang teh kuriling ka ditu, kuriling ka dieu, urang ngambil hikmahna persis seperti lebah yang selalu mencela-mencela ke bunga yang lain dan mengambil saripati kebaikan dari orang lain. Bebe jaheula teu ngambil saripati teh. Tadi kan abdi diangkan ke orang dia. Kan dia lebah kan tuh langsung digalalan. Tuh, Emang nilai lebah kan cek langsung. Wah. Lebah makan cet gitu lah. Bebeja heula, teh kenging ka citu dan saterusna. Dana heula izin di Iya. desa. Banget. Dan Oke, Kang. akhirnya yang terjadi bagi saya dengan berkeliling seperti itu, saya justru mendapatkan banyak kebaikan dari mereka. Dari Bandung yang membawa Kang Dr. Rosian Fahmi ke sudut-sudut negara. Ya. Sudut-sudut negara. Amin. Ya. Yang mudah-mudahan kan Ya. kadi itu ke Amin. Afrika. Nah, akhirnya dari Bandung Mm-mm. kita beranjak ke yang lebih luas. Hmm. Katanya Kang Ami sempat ke mana? Ke NTT atau mana? Iya, ke NTT. Ke NTT. Hmm. Gini Kang, saya pengen tahu nih ceritanya. Ada cerita yang mengharukan, ada cerita yang menggembirakan. Bisa di-share gak ketemu? Ya. Perjalanan itu ya. Dari Ya. Bandung beres kan ya? Ya. Nanti disambung deh itu Bandung. Oke, kumaha Kang? Nah, karena prinsipnya itu yang saya dapatkan ya. Jadi kemanapun saya pergi, kemanapun saya hinggap, kumaha carana orang menang kahadean tidinya. Siga lembah teh tadi. Iya, karena proses lebah anahal. Gitu. Nyocok sih, lamun diganggu. Karena ane lebah mah untuk di mana wae teu motongkeun badahan. Henteu. Mere madu. Mere madu. Nyocok sih. Tapi nyocok sih. Lamun diganggu. Tapi jadi detok. Tapi orang boga salah satu penyakit di tubuh orang teh. Nah, pernah melakukan tindakan Nyocok. terapi lebah. Bukan terapi lebah. Ternyata lebah itu kerennya itu kalau lebah nih. Orang dicocok, nugering nanya, dicocok, dia tuh mati. Si lebahnya. Selebahnya. Tapi dia memberikan serum kebaikan. Iya. Artinya kerennya itu dia bisa Merelakan ya. dirinya mati hanya untuk memberikan serum kebaikan pada kita. Filsafat keliling teh tina mati can mati. Acan. Nah, sebenarnya mah filsafat keliling. Langsung mati wah. Nah, orang aya hikmah nu sejenis. Orang manggih hikmah tidinya lebahnya. Anu keren oge, lentah mah. Orang pernah di terapi lintah. Iya. Nah, lintah itu tindakan siga kieu nyokot nu goreng ti diri orang. Jadi darah-darah yang jelek dari diri kita diambil, tapi dia ngasih yang baik ke diri kita. Itu lebah itu enzim. Pakai enzim. itu lintah. Heeh. Pakai enzim dari lintah. Jadi bikin ka tapokkeun nya lo nepi tadi segede kieu jadi segede kieu tah. Di lintah mah. Jadi saya teh nyedot geuti goreng patut nu urang cokot kabeh geus dengan kapasitas dirinya beres. Geus we. Lepas ya sorangan teu kudu diperlukan ku bako. Nya sami. Ini juga punten ya, Iman, sama seperti bekam berarti. Kan menyerap darah kotor tuh. Ya itu memang di tempat bekam. Saya age pernah Kang ngasupkeun. Tah geus kaluar mah ninggalkeun kebaikan. Naon? Siga Budak batur. Sebanyak. Sodakoh. Sarua eta ge ngasupkeun eta. Terus kumaha deui? Nah, eta babeta. Nah, Lebah ya. urusan lebah, urusan uli ini teh ulin deui.
Tapi orang yang nanya ulin karena lebahnya, Ya kan- lebah karena ulin. Kan esensinya urang mah ulin teh urang hayang siga lebah. Esensi ulin teh hayang siga Meninggalkan kebaikan. hayang siga non lentah gitu. Urang nyokot ka gorengan Oke. di batur tapi mereka hadean. Kayak karena ulin lah. Ya, Yo, go. konotasi ulin urang yang siga gitu pada dasarnya. Nah, ketika orang ulin ke NTT teh eta dongengna ka sabeuleun oge. Da tengah aja teu niat hayang ulin sebenarnya mah. Jadi dongeng nama ceritanya itu gara-gara teman saya yang sudah terbiasa riding solo riding ke hampir pelosok Indonesia, ceritanya itu, dan dirinya itu sudah mempersiapkan diri hampir 1 tahun, mempersiapkan diri untuk melakukan misi ke NTT ceritanya. Oke. Dia udah prepare selama 1 tahun. Salah satu dosen di ITB orangnya. Sebutkan oh jalan mana? Sebutkan, nggak apa-apa. Ulah saya tahu esok iya lah esok Sebutin aja. makan kain. Kan lain brand. Hah? Lain Brand saya tahu mah. Brand. Bukan asup atau Brand. Oh, iya ya anggota klub motor. iya, siap. Baca anggota klub motor ya. si Anu tut, nah gitu tut. Nah, jadi cerita nanti si eta teh bebeja ka urang. Rek mi hampurannya sigana 1-2 bulan ke hareup mah urang mau bisa panggih cenah. Oh, Da iya. urang rek aya rencana rek kieu gitu. Jadi Menarik. awalnya mah ngan syukur minta izin ke urang teh permisi lah. Permisi ya. Sigana mau bisa panggih ke bulan ke hareup mah gitu. Rek naon maneh, rek ka mana? Insyaallah urang teh rek ka NTT. Karena naon mau motoran gitu, karena motor. Da urang mah geus biasa sih kayak gitu. Oke. Rek naon nunggu di ditu, ternyata urang teh geus ngumpulkeun data ye, manehna teh ngumpulkeun data. Di tempat yang akan dituju tuh minim akses, bahkan bisa dibilang tidak ada akses listrik, susah akses air, kemudian akses ke sekolah juga jauh dan seterusnya. Dia sudah mengumpulkan data seperti itu dan sudah mempersiapkan berhadapan dengan situasi seperti itu. Nah, usut punya usut, tadi namanya minta izin pamitan ke orang jadi hayang ngilu. Itu turut ya. Cek manehna teh aing mah lain ngajak mana ya, aing mah rek bebeja ka mana aing rek ini aing mah teu ngajak mana. Jadi mah hayang ngilu aing teh sedang. Jadi teh urang teh hayang ngilu. Keur mah jiwa geus hayang ulin. Nah, tapi musisi teh itu tuh perjalanan saya ke NTT sampai pemotoran teh nepi tebus ka Timor Leste pemotoran teh. Woi, Jauh bisa. motornya. Urang teh campurna tapi pemotoran teh. Atau panas. Urang teh campurna pemotoran teh. Cangkeng. Paling jauh disebut pernah memotoran teh paling standar kebanyakan lah. Iya, iya. Pangandaran gitu kan memotoran teh. Raca Buaya. Raca Buaya, standar lah gitu. Iya mau urang campurna gitu antanya. Masuk ujung-ujung dibawa kali itu. Geus gitu teh urang campurna ngagunakeun motor nu gede. Campurna urang teh campurna make. Atau cangkel. Tapi posisinya tuh urang teu boga di motor. Geus gitu teh ditanya deui bisa baraeun kira-kira eta lamun babakalan motoran nya kudu lah cenah jutaan mah bari duit kitu boga. Siapa yang meureun di dinya teh? Lain siap. Bukan nama teh hayang nyaho aing ngilu. Atuh da teu bisa mau ngabonceng meureun kumaha. Karena Kumaha kita kejadianna? gitu. Nah saat itu teh ada kurang lebih waktu tinggal 1 bulan kepada penanggalan teman saya mau pergi. 1 bulan mau berangkat. Oh, oke. Jadi saya tuh akhirnya punya waktu preparing untuk pergi memotoran sampai ke NTT itu cuma kurang dari 1 bulan. Duit can boga, motor kok mau ada teu boga. Nah ketika orang hayang ngomong hayang ngilu teh, kan kebetulan ditanya ke, emang mana boga motor nak? Ente, goblok sih. Halo, Bunuh diri mana Mas Assalamualaikum. Terus ripuh lah. Nah, ternyata bukan saya saja yang merespon seperti itu. Ya. Nah, teman saya itu juga nelpon Ustaz Hani Boni. Bebeja oge sarua. Itu ente kalakuan sarua jeung aing hayang ngilu. jadi meureun Jadi wis eta teh jebak tarang. Hai, anjing mau nu kararieu. aing kadung bebeja. Eta pisan babasanna teh. Nyoki mah aing mau bebeja. Kaduhung aing mau nu kararieu. Nah, posisi sebenarnya saya dengan teman saya itu termasuk dengan Ustaz Hani Boni sebenarnya belum begitu pernah deket-deket banget sebenarnya. Karek wau saliwat lah. Karek wau saliwat.
baru 2-3 pertemuan lah ketemu. Kalaupun dengan Ustadz Hadi Boni beberapa bertemu, tingkat intensitasnya terbatas dengan kesibukan beliau itu saat itu teh ya. Berarti membawa misi ya dari sini ya. Nah, jadi basically misinya itu kan dari teman saya. Iya. Nah, akhirnya kopdar lah kita tuh. Saya sebut Kang Yudia Hai. yang dari itu Yudia. Bukan dari label itu, bukan. Bukan. No label dia. No label lah. No label. Ustadz Hadi Boni akhirnya kita cari tahu apa sebenarnya. Ternyata sebenarnya kepergian Kang Yudia ke NTT saat itu basicnya cuman sederhana, mau mengucapkan terima kasih. Oh, Ah, sangat mulia ya. Sangat simple dan pikesebelen. Hanya sekadar untuk mengucapkan terima kasih. Jadi ceritanya salah satu masjid wakaf dari peninggalan kakeknya itu marbotnya orang NTT dari kampung Taenoe Oeka. Marbot yang di Ada historis dulu. Nah gitu. Jadi beliau tuh si Kang Yudia itu mau mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Nah, cara mengucapkan terima kasih beliau itu dengan mencari data. Apa aja yang ada di kampung kamu, bagaimana kira-kira apa yang bisa disupport sistem dan seterusnya. Jadi tidak hanya perjalanan. Tidak hanya perjalanan. Tidak hanya ucapan terima kasih, tapi ada makna lain Yes. dalam perjalanan Gitu. itu. emang. Nah, pada akhirnya yang tadinya skupnya hanya perjalanan personal Kang Yudia, akhirnya menjadi satu perkumpulan lah. Dan ditambah ada tiga orang lagi yang kemudian ikut terlibat pada akhirnya dalam riding namanya apa ya? Lupa lagi OEKM apalah gitu. Total perjalanan itu sekitar 7.000 km. Itu berapa hari, Kang? Sebulan pulang pergi. Sebulan. Tapi kira-kira di dalam perjalanan itu, Kang, pasti ya perjalanan tidak hanya kita lihat pohon, lihat Betul. rumah dan Iya. macam. Betul. Kira-kira makna perjalanan itu apa sih yang didapat? Karena yang paling challenging buat kita kan sebenarnya ada pada memperteguh bahwa kita tuh pergi mau melakukan sesuatu, gitu kan. Berharap dari sesuatu yang kita perbuat itu ada memberikan asar, memberikan bekas kebaikan, gitu kan. Nah, karena itu yang kita kuatkan dari masing-masing personal. Jadi totalnya itu ada Kang Yudia, ada Ustadz Hadi Boni, ada saya, kemudian ada Kang Ian, terus ada Kang Denny yang itu yang sekolah Montekar itu, Kang Denny, dan ada tim mobil satu orang Kang Tiar. Jadi Kang Tiar yang tim mobil itu dia datang duluan karena membawa perlengkapan dari mulai solar system buat listrik, Iya. buku dan seterusnya. Jadi barang-barang yang untuk kita bagikan di daerah sana pakai mobil, kita pakai motor semua gitu, 5 motor. Kita sempat tertahan hampir 4 hari di Sape karena pas nyampe di wilayah Sape perbatasan NTB NTT itu pas bisa nyampe ke sana Copin label hitam gitu. Kita pergi saat Copin. Jadi ketika orang-orang lagi di rumah kita banyak jalan-jalan. Kan tetap social distancing. Social distance. Mau deket power bro. Ada sorangan-sorangan karena motor. Power bro jadi. Iya, pada saat itu zona hitam berartinya pas. Ya, jadi pas Covid nyampe di lagi wilayah Sape itu kita zona hitam. Jadi kita nggak bisa pulang, nggak bisa pergi. diam di sana. Kita tertahan setelah hampir kita kurang lebih 4 hari di Sape. Nah, yang menarik di perjalanan itu mungkin karena tadi ya GR-nya saya dan mungkin juga teman-teman yang menarik. Hampir di setiap titik di mana kita berhenti, kita mendapatkan sejumlah cerita yang menarik. Misalkan yang pertama kita ikut tidur itu di Demak. Pertama kali kita bermalam itu di Demak. Awalnya kita tidur di emperan jalan. Entah apa yang terjadi, saya lupa lagi detailnya. Yang punya toko yang udah tutup itu akhirnya dibukakan. Koridor Rolling dibukakan, kita asup aja roh sarena. Itu waktu di Demak. Gitu. Terus kemudian waktu kita geser ke daerah Rembang, kita karena dianggap sebagai berudak motor seperti kebanyakan awalnya, karena ternyata ada salah satu orang jamaahnya Ustadz Hadi Boni stalking ternyata. Stalking di Semarang kayaknya stalking. Saya lagi ada di sini karena dia memang sengaja disimpan sebagai tukang komunikasi si Boni teh. Jadi dulu nu ditinggal teh kayak apa orang kerja di mana tempo we status si Boni gitu. Update terus ya. Update terus kan cerita makanya. Jadi beliau lah yang akhirnya ada satu jamaah yang kemudian ngajak muda ke Rembang. Nah, oleh orang-orang Rembang di sana itu saat itu kita difahami sebagai
ya tukang memotoran kebanyakan lah, nawaran awewe lah, nawaran minuman segala rupa. Tika jauhan datang jamaah teh, Ustaz, assalamualaikum. Nah, cina Ustaz. Nah, Ustad Nah, jadi Ustaz. Itu bahasa tubuh orang itu yang preman segala rupa langsung rubah. Langsung rubah eta. Dah hari nu tadi nak dibayar jadi gratis kabeh. Sampai kita datang ke sana harus ngebuka muka restoran, launching lah mengurang launching restoran saat itu juga. Dah jadi gratis, pokoknya mah ada banyak menarik. Orang jadi terkudu mikiran di mana saya dan seterusnya. Dan setiap kita di mana berhenti, di mana kita berhenti kan kita membangun komunikasi silaturahmi berbasis niat dari hati yang insya Allah bersih gitu. Orang tuh memudahkan. Saat bisa mau tidur silahkan di sini. Tapi nggak ngosongkan imahna siapa ya. Alhamdulillah. Pakai rumah orang dulu ada seterus hampir setiap titik sehingga saya itu sebutlah boga anggaran yang dahar saya perjalanan teh misalkan 100.000. Tapi karena saya menemukan banyak saudara-saudara saya luar semakin timur semakin luar biasa. Karena niat baik tadi ya. Insya Allah, Insya Allah. tidinya Ada tujuan baik, ada rencana yang baik. Insya Allah mungkin itu tangan Allah ya. ya Memberikan berbagai macam cara supaya terselamatkan, terbantukan, Iya. dan terbahagiakan. Eta. Jadi akhirnya loba dahar digratiskan ya, Pi. Tapi kerennya teman-teman saya itu akhirnya bersepakat. Walaupun misalkan sebut orang dahar gorengan atau kasih goreng dan seterusnya digratiskan gara-gara si owner warung itu tahu kita tuh mau ngapain kemana dan seterusnya digratiskan. Tapi kemudian teman-teman kita sepakat tetap kita ngasih ke beliau, ke owner itu, tapi lamun bahasana dia mayar KB dia nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Jadi mereka sudah benar pengen ngasih aja ke kita. Nah akhirnya kita dirubah bahasa komunikasinya. Saya nitip ini uang misalkan 100.000, 200.000, 300.000, tolong jadikan jadi nasi bungkus, bagikan buat orang sekeliling. Baru mereka mau menerima. Oke. Gitu. itu di sepanjang jalan Iya. ada aja kejadian kayak gitu. Betul. Ini gini Kang, singkat aja karena kita teh ada waktunya. Aja mau rame kene euy orang tadi Mungkin next kita bahas nih. Senyampai di sana gimana Kang? Senyampainya di sana, yang pertama kita Cerita di lah ya. scanning seharian. Di scanning. COVID ya. Bukan masalah COVID-nya, karena kan di wilayah timur itu mayoritas non-muslim. Oke. Mayoritas non-muslim. Jadi Makanan terjaga gitu ya, makanan. lebih ke mungkin ada kekhawatiran ada gerakan islamisasi. Oh ya. Misi Itu padahal kita datang ke sana memang berbasis data, mereka saudara-saudara kita di sana butuh support sistem urusan listrik, Ya. pendidikan dan seterusnya, dan kita bawa itu untuk semua sana gitu. Nah ternyata yang dibikin scanningnya itu lebih gara-gara karena memang wilayah terisolir ya, karena saya datang ke wilayah Tayanoe itu jembatan ambruk di posisinya, jadi kita masuk melalui sungai. motor kumaha? Ya digabreskeun ka susukan, sa lebar carum lah. Sabaraha meter tilu kali itu maya lah meureun mapai susukan teh gitu. Da jembatan ambruk. Jadi memang lamun kapangi caah, keur manggih caah, teteh panggih jeung buaya di dieu. Aduh, Oh, ya teteh. Tapi untuk nanti orang keur kesaat untuk nanti saat. Karena memang wilayah terisolir. Jadi ternyata di scanning itu diantaranya ada kecemburuan. Nah, itu lembur itu lembur ieu gitu. Ternyata kita orang teu kaagehan. Sementara kan kita cuma punya datanya itu. Nah, yang menarik dari itu semua, itu perjalanan pertama saya yang sangat jauh buat saya, dan itu kemudian nge-trigger saya sampai hari ini untuk kemudian tetap mencoba membangun komunikasi dengan saudara-saudara yang lain, entah itu disebutnya di pelosok, entah itu disebutnya di pedesaan. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kemudian kita setiap kali melakukan tindakan silaturahmi, basis data itu penting. Agar kehadiran kita kemanapun kita pergi, kita ente pelengah-pelongo, kita tahu persis apa kira-kira yang mesti kita lakukan. Dan akhirnya itu kemudian gayung bersambut, saya melakukan tindakan perjalanan hampir 22 hari di 15 kota kabupaten Jawa Barat. Itu yang kita masuknya itu ke wilayah surau-surau kecil atau tajuk atau musola-musola. Yang kerennya itu di hampir setiap temuan saya masuk ke sana itu, mereka itu di masjidnya itu misalkan tidak ada kenceleng, tapi kegiatan aktivitas keagamaannya nggak pernah usang, nggak pernah nggak ada, selalu ada. Artinya apa? Tidak selamanya mengandalkan
uang kenceng masjid. Kenceng. Sementara temuan saya di kota misalkan uang kenceng arah raya, tapi situasi teu kumaha kan gitu. Nah, ini kan menjadi cerminan buat kita. Saya belajar bagaimana saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana, walau di masjid-masjidnya misalkan tidak ada uang kenceng misalkan, tapi aktivitas kegiatannya nggak pernah hilang, selalu ada. Ya, spiritnya terjaga lah ya. Ya, spiritnya terjaga gitu. Nah, dari data-data itu saya semakin menjadi oke, ternyata dari data ini saya punya data ini dan seterusnya ini yang kemudian mendapatkan anjir benernya kamu teh seperti ibarat anu sok dibayangkan, walaupun naon karena teh laut dijadikan atau air dijadikan tinta, daun dijadikan Pena dijadikan alas tulisan nggak akan cukup, karasa pisan dengan seperti itu teh, karasa pisan. Dan saya menemukan banyak cara dan jalan, akhirnya gimana biar kita tetap bisa fight dengan situasi apapun, karena akhirnya bagi saya sendiri menjadi proses healing menjadi proses terapi buat diri saya sendiri. Ketika ngerasa stres hidup di kota, misalkan dalam artian segala permasalahan rutinitas, tapi ketika dengan cara pandang yang terbuka kita bersilaturahmi ke pelosok-pelosok desa dan yang lainnya, kita menemukan sejumlah kearifan-kearifan lokal yang ada di sana, yang kita ambil saripati kebaikannya, itu yang membuat ngerasa fresh dari itu, ngerasa letik hati dari dan seterusnya gitu. pulang ge henteu hati aya pelajaran. Iya, Pasti itu kan karena perjalanan itu tidak hanya ya sebatas jalan dan pemandangan. Iya, tapi karena pada juga setiap di situ pelajaran, ada pelajaran. karena pada setiap perjalanan ada pelajaran. Oke. Nah, kira-kira Kang Punten nih balik lagi soal filsafat tadi. Berarti kolerasinya di dalam perjalanan tersebut dengan filsafat itu bagaimana? Ya, Sebab kan kalau misalkan kita maaf nih kalau saya salah ya, Ya, bahwa filsafat itu adalah cara kita berpikir, yes. adalah cara kita mengambil cara pandang lah filsafat itu. Nah, kira-kira kolerasinya dengan tadi bercerita filsafat di awal dan Akang memutuskan untuk berjalan-jalan ke pelosok-pelosok negeri, kira-kira hubungannya apa sih di situ? Secara teoritis, objek kajian filsafat itu kan adalah sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Oke, dan itu sangat abstrak. Sesuatu yang ada itu apa? Ngomongkeun gorengan aya ngobrolkeun. Ngomongkeun setan aya eueuh. Aya, tapi eueuh tapi aya. Gara-gara urusan fisika unggul kan? Ya, Nah, artinya secara ngomongin objek filsafat, sesuatu yang ada dan mungkin ada itu menjadi objek kajian filsafat, itu menjadi starting point saya untuk kemudian challenging untuk bisa berbaur, berbicara, berkomunikasi dengan siapapun. Oke. Tidak terbatas dengan rek ngobrol jeung calon dokter misalkan, rek ngobrol jeung anu jomblo misalkan, ngobrol jeung nu payu, jeung nu teu payu kan. Urang bisa ngobrol jeung Teman-teman, episode ini udah itu satu contoh konkret. Ternyata ketika kita meluaskan pemahaman kajian objek filsafat, sesuatu ada yang mungkin ada, ini bagi saya menjadi jalan masuk. Saya bisa ngobrol dengan siapapun. Oke, membuka cakrawala. Yes, gitu. Karena kami tidak membatasi diri. Ada orang mah ahli linguistik, ada orang mah ahli pendidikan, ada orang mah ahli ini. Enggak, filsafat kan membuka semua pintu-pintu itu semua. Menembus batas-batas. Menembus batas-batas itu semua. Karena kemudian yang saya alami juga, ada kisah menarik ketika saya membawa anak saya ikut touring touring. Betul. Anak saya sampai bilang kayak gini, karena dia nyimak semua perjalanan dan dia ada di sana gitu. Papa kok bisa ngobrol dengan siapa aja ya? Tadi waktu kita berhenti di sini, Papa padahal baru kenal dengan orang itu, ngobrol dengan orang itu yang baru kenal, tapi kayak kenal udah lama. Geser lagi tempat istirahat yang lain, ngobrol lagi, terus kayaknya asik dan seterusnya. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, baru saya masuk ke sana. Ini imbas dari bagaimana saya menyelami dunia filsafat di antaranya. Karena di filsafat challenging-nya seperti itu. Kita harus bisa masuk ke semua ranah apapun itu. Karena secara tagline, filsafat kan the mother of science. Indungna ilmu pengetahuan. Indung mah segala bisa. Indung ngan sogor bisa nyetrika unggul kumaha ripuh atuh. Indung ngan sogor bisa masak unggul. Itu gitu da indung mah segala bisa. Nah, konsepsi itu yang kemudian saya praktekkan dengan cara belajar seperti itu. Nah, korelasi. Sundung teh, ngindung ka waktu teh ya. Jadi
Jadi bukan lagi by book lagi, Itu tapi sudah ya, pengaplikasian praktis. bagaimana pengaplikasian filsafat Hmm. dengan masyarakat. Hmm. Itu value-nya. Makanya kan seringkali kan kalau misalnya kita punten nih pengalaman saya sekolah, oh filsafat, oh iya Marx, saya hanya bagi Ya, itu ya, aja ya, gitu. Oh ini mah filsafatnya Aristoteles atau Ya. Socrates atau segala macam. Oke. Saya dalam praktek tindakan berfilsafat saya diantaranya dari sekian banyak filsuf gitu ya, sekian banyak filsuf secara metodis yang saya praktekkan sehari-hari Socrates Oke. dengan metode Sokratiknya itu, metode dialognya itu. Ya, ya. Nah, teman-teman juga perlu baca ada. Ini yang jadi salah satu guidance saya ketika saat itu ngomongin Tobuchi, ngomongin berdasar falsafah. Di antara guidance-nya saya pakai di antaranya buku karya Christopher Phillips, judulnya Socrates Cafe. Oh, ulin oge nya itu. Ulin oke, dia ulin dari satu kafe ke kafe, lain. satu penjara ke tempat penjara, satu kerumunan ke tempat kerumunan, dan seterusnya. Dan saya mengadopsi mereka juga. Si Christopher Phillips itu dia seorang ahli filsafat, juga. Kemudian dia mempraktekkan dialog Socrates dengan caranya dia. Kemudian saya adopsi, kayak gitu. Jadi insight-nya memang diantaranya adalah saya membaca Socrates, oh ternyata ada orang yang mempraktekannya seperti itu, Ya. dan saya pun akan mempraktekannya. Bahkan ketika saya memposisikan diri, entah saya sebagai pengajar, entah saya sebagai dosen, entah saya sebagai tukang ulin, selalu menggunakan diantaranya metodologi Socrates itu. Yes, mantap pisan kan. Gitu. Sebab kan sebetulnya kalau misalnya kita berpikir tentang ilmu, mau sebanyak apapun ilmu, tapi jikalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, adalah kosong. Betul ya, Kang ya? Iya, iya. Kan kadang-kadang kan kita bingung ya, wah ilmuwan teh loba pisan gitu ya. Saya mah pilih aja yang sekiranya saya mampu untuk mengamalkannya. Ya. Gitu. Dan diantaranya dari sekian banyak itu, secara metodis yang saya praktekkan adalah metode dialog. Saya praktekkan ketika ngajar, saya praktekkan ketika ceramah, saya praktekkan ketika apa dan seterusnya gitu. Jadi walau teu bisa kabehnya cokotlah saware gitu. Itu yang saya ambil gitu. Dan itu juga yang kemudian jadi jalan masuk saya. Kenapa saya bisa ngobrol dengan berbagai kalangan? Karena diantaranya menggunakan cara pandang metode dialog Socrates itu salah satunya itu. Dari Bandung ke NTT tuh pasti bertemu dengan orang-orang lu. Nah ternyata kalau saya gali lagi dalam perspektif Islam sekalipun misalkan cek hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para sahabatnya dan seterusnya yang merupakan kita pahami sebagai bagian dari wahyu, itu rata-rata hadis itu keluar dan muncul dari basis dialog. Oh, oke. Awalnya pertanyaan sahabat jawab oleh Kanjeng Rasul Muhammad. Awalnya pertanyaan malaikat nu ngajirim jadi sahabat dijawab oleh Nabi Muhammad. Itu ada dialog. Itu yang kemudian jadi cara metode ilmu, cara mencari ilmu dengan tanya jawab. Gitu. Cek deh, banyak hadis-hadis yang justru muncul penjelasan itu ketika ada pertanyaan dan itu direkam dalam hadis. Nah, bagi saya akhirnya, oh ternyata metode dialog itu nggak melulu tok di zaman Socrates. Ternyata Kanjeng Rasul Muhammad juga diantaranya menggunakan metode dialog untuk menggali dan mewartakan kebenaran. Oke. Insya Allah luar biasa. Keren banget. Jadi memang betul Kang. Baiknya seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya setuju dengan kenapa? Karena kalau misalkan contoh nih, dalam perjalanan ketemu A, ketemu B, kita langsung Bapak bener tahu Socrates? Mentah-mentah. Tetapi kalau misalnya didekatkan, pendekatannya itu justru dengan hal-hal yang detail seperti tadi akan bicara tentang sendal, bicara soal kopi, bahkan hal-hal yang ya mungkin mudah dipahami lah. Ya remeh-temeh lah. Ya, gitu. tetapi memiliki makna yang dalam. Ya. Itu justru jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat itu. Iya. Dan itu kan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Allah nggak ada satupun menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Masalahnya kita aja yang terbatas mengetahuinya gitu. Itu tuh calon Itu bro. sebab kalau misalnya ilmu tidak diamalkan, tentu saja itu akan membeku. Iya. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang Kang Ami jalankan kan dalam perjalanan bertemu A, bertemu B, lalu ada dialog yang sifatnya umum lah, mudah dipahami oleh masyarakat, justru itu bisa siapa tahu
yang bertemu dengan Kang Ami itu jadi ingat, oh Abi mah Ya. Sokrates gitu, walaupun beliau bukan sarjana filsafat. Ya salah satu tindakan yang hari ini tengah saya bersamai gara-gara ulin dari satu pesantren ke pesantren saat Iya. itu pemotoran Hmm. hampir 10 hari di 3 pesantren misalkan. Yang saya bikin pembeda, ada pesantren yang berbasis pesisir, pesantren di basis perkebunan pertanian, dan ada pesantren yang berbasis dalam artian di wilayah perkotaan. Itu ternyata tipologinya berbeda. Nah, dari perjalanan itu kemudian saya melakukan perjalanan lagi mengambil yang basis pertanian. Yang ini kemudian dari basis perjalanan itu akhirnya dengan dialog dari satu pesantren, ternyata mereka punya kegelisahan yang sama ketika diajak ngobrol teh. Kira-kira apa tuh kalau boleh tahu? Oke. Karena rata ketika ngomong pesantren, seolah-olah ngomongin agama, gitu kan. Oke. Nah, ketika saya pertanyakan ulang, kamu kan pesantren ada perkebunan. Terus santri-santri kamu, orang tuanya adalah para petani. Oke? Oke. Pertanyaan saya, bagaimana mereka bisa sekolah? Ya karena dari hasil taninya. Oke, benar. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa kabar kalau orang tuanya yang petani sudah tidak ada? Apakah anak yang disekolahkan di pesantren ini mau jadi petani nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ternyata saat itu kita melakukan survei sederhana, dari anggaplah satu kelas santri yang pengen jadi petani cuma 1 orang. Secara persentase 0,2 sekian persen. Artinya apa kabar hari ini jika masing-masing wilayah perkebunan, wilayah pertanian, yang anak-anak sekolahnya saja enggan menjadi petani. Kebayang tuh Indonesia itu sakit Makan legana. apa dong nanti? Nah, gitu That's ya. the point. That's the point. Oke, akhirnya dia baru. Terus mungkin tuh kumaha tuh, Tat? Bisa tuh hadirnya pesantren, hadirnya lembaga pendidikan justru menjadi aparatus melahirkan bagian dari ekosistem masyarakat. Di sini adalah ekosistem pertanian. Wanita ngelahirkan santri yang ahli pertanian. Santri yang ulah ngomong ahli lah, minimal daek jadi Daek. petani, Hmm. daek jadi nelayan, daek jadi tukang kebun, daek jadi tukang kambing dan seterusnya. Nah, itu kemudian tersadarkan dengan pola dialog itu. Akhirnya sekarang saya dan teman-teman bikin pergerakan dan alhamdulillah ongoing terus berjalan udah hampir mau 2 tahun ini pesantren agropreneur gitu. Ya, ya. Itu eta salah satu batik tina pola dialog. Dan akhirnya mereka kodarullah deh ada yang keren ketika saya di daerah Cikajang. Nah, Ustaz kalau kayak gitu mah tuh aya lahan anu 2 hektar sok pake. Kenapa? Karena orang yang mempercelakakan itu merasa heueuhnya mun urang isu page atau pae, saha nu nuluykeun jadi petani. Iya, itu jadi krisis. Saha nu rek nuluykeun jadi tengkulakna. Iya. Saha nu rek nuluykeun jadi tukang pupukna dan seterusnya. Dan hari ini krisis Iya. situasi itu. Model sih, iya kan orang penilaian. Anu cacing di ledeng. Nah, Nah, Cik. sia. No? Beres kayak heula sok bereskeun heula. Berarti lengkap itu salah satu tindakan bagaimana praktik filsafat salah satunya hanya menggunakan metode Sokratik dipakai dalam perjalanan. Ya. Dan ketika kita create sedemikian rupa ini bisa melakukan semacam movement pada apapun bidang apapun gitu. Iya. Jadi memang merubah cara pandang, Hmm. merubah cara berpikir ya, Hmm. cara pandang, cara berpikir juga merubah kebiasaan dan juga menghasilkan Ya. habit yang positif. Jadi Hmm. knowledge na aya, Yes. praktik na aya, Hmm. dampak lagi aya. Tilu hal itu. Jadi obrolan kemarin sebenarnya karena sebenarnya membekas pisan. Hmm. Karena secara tidak sadar Kang Ami teh pernah mendoktrin orang untuk balik ke lemur. Oke. Mun teu salah. Mana meningkatnya kalemur ya ulin geus di lemur sehingga bener oge nya gitu bener oge pasantren anu berbasis pertanian teh kan urang mah pertanian unggulnya Ya. di ditu teh. Ternyata sangat dibutuhkan dia. Urang we nyieun di ditu teh Kang. Hmm. Pesantren leleutikan Hmm. gitu. Sampaikan ke boga sepron. Hmm. Tapi da anger ya urang ini teh karena udah tuh sekolahnya. Hmm. Sekolah kudu beres lah sekolah gitu. Ya. Wah, banyak alasan malah. Jadi teu jalan tah. Naon anu salah? Urang gitu salah. Ente, karena memang ada fase di mana kembali ya kepada personal. Misalkan dalam konteks Islam ada diksi hijrah.
Oke, ini sebagai gambaran proses perjalanan buat saya. Level Muhammad sekalipun pada saat itu tidak mampu menaklukkan sekaligus Mekah. Dia baru bisa menaklukkan Mekah ketika sudah melakukan fase hijrah. Jadi kasar mah sok ulin heula atuh maneh teh. Tapi geus beres ulin, wanita maneh ngamakmurkeun lemah cai. Mulang ka asal deui. Nya juga makmurkeun lemah cai dalam konteks Islam, kemudian terjadilah Futuh Mekah. Kan itu kembali ke kampung halamannya lagi kan yang Rasul Muhammad SAW. Iya. Kemudian memakmurkannya lagi. Nah artinya saya pikir situasi hari ini teman-teman pemuda dimanapun berada, saudara-saudara kita semua, oke lah misalkan Lutfi sekarang lagi hijrah dari Pangalengan ke Kota Bandung dengan belajarnya. Tapi minimal punya hati enggak, punya greget enggak ingin memakmurkan kampung halamannya sendiri. Saya yakin, dan saya yakin 100% ketika orang masing-masing yang punya masing-masing punya kampung halamannya, ketika mereka balik lagi, beda cerita. Iya. Lebih susah menaklukkan kampung halaman ketika menaklukkan kampung halaman batur. Lemah Iya orang ledeng ya. Wah usik-usikan kampung ledeng mah. Kalau ngomongin di batur mah kadang gampang diterima dan seterusnya. Kenapa? Karena memang ada hal yang berbeda. Karena bagi saya proses hijrah hingga Futuh Makkah itu sebagai gambaran menaklukkan diri sendiri. Ya. Menaklukkan kampung halaman sendiri itu sama dengan menaklukkan diri sendiri. Sendiri. Gitu. Betul, Kang. Dan itu adalah perjalanan hidup yang luar biasa. Kita butuh perjalanan pada dasarnya untuk menaklukkan diri kita sendiri. Siap tuh Bang Ijeng warga teh. Ah, gitu ya. iya. Oh, atuh urang wae datang ka imah ya. Saha maneh cenah aing mah nyaho oleh-olehona. Urang mah useup ya dek nguseup. Pira aku we silu nguseup. Gitu Nah, kan. gitu. Banyak tantangannya, banyak godaannya gitu. Ya tapi eta nu paling hese kan lemah cai ngaranna ge Iya. gitunya. Apa jadi dangkal sebenarnya lamun saanena ngomongkeun sakumaha jero Sokrates, anger euy dibawa ka lemur urang mah naon cenah eta. Haji Dayat teh paling lah. Tapi bagaimana kita mengemasnya? Iya, itu. Tadi. Betul. Tidak mau ketika bertemu dengan seseorang tidak langsung berbicara Itu soal si teori kan mau Si asuh. Kang Ami oge sebenarnya mah latihan heula sabar sebenarnya mah. Sabar heula tadi teh di Bandung ka NTT. Teu boga duit boga motor. Tapi hayang ngilu gitu. Tega tadi ngomongkeun tentang naon zat energina nu kudu Energi, sabar, doa, ikhtiar, terus tahun si ikhlas, tadi teh aya poin teh. deung ieu. Silaturahmi, aya di Aya sponsor teh kan kamu. Awalnya mah henteu, tapi ongoing ujug-ujug ya tersebut min haitsu la yahtasib ya. Rezeki itu datang dari mana saja itu terjadi. Gitu. Saya sempat waktu perjalanan Jawa Barat itu selain itu udah pasti juga itu ongoing tuh dalam perjalanan akhirnya apa namanya apa? Saat keur naon, keur aya di mana, keur naonan, saya keur kieu nitipnya apa ngabagikeun ka yatim piatu, nitipnya apa ngabagikeun ka guru-guru. ya pengantarkan amanah teh. Ya betul. Betul. Itu terjadi. Oh, itu amanah teh ya. Aya ieu pertanyaan ti netizen. Oh iya, apa coba pertanyaan dari netizen? Cek set. Dan kan, ya, ada pertanyaan dari netizen nih. Kang ado eceh teh henteu kalau. Aya 100. Kang, manusia ieu ti sanya ieu dari Haryadi nih, dari Haryadi. Kang, manusia teh makhluk Allah yang paling sempurna. Ya, lantas mengapa manusia selalu memiliki rasa kekurangan? Kang? Kekurangan duit biasanya. Kenapa manusia merasa kekurangan padahal sudah Allah ciptakan dengan sempurna? Dalam perspektif saya, ada terjadi ketidakseimbangan minimal dalam urusan melihat. Iya. Gitu. Ketika orang hanya melihat dominannya di ranah material dan tanpa melihat wilayah-wilayah spiritual dirinya, ini akan memudahkan manusia mudah lupa dan mudah tadi tidak puas. Oh, Gitu. Makanya kan tadi di obrolan sebelumnya kan saya ngobrol, lamun orang tuluy ngomong ke isu-isu pemerintah pusat, wah anjing stres Iya. Tapi ketika lamun orang turun ke handap, ningali ke handap ternyata gede loba syukurna. Iya. Nah, gambaran itu adalah melihat bahwa perluas cara pandang kita. Perluas cara pandang kita dalam bahasa Islam itu perbanyak bersyukur. Iya, betul. Perbanyak bersyukur itu dalam kacamata saya itu adalah diantaranya adalah perluas wawasan kita, perluas jangkauan cara berpikir kita, luaskan lapang dadanya kita, nepikeun ka istilah moal manggih basa, sabar aya batasna. Da urusan sabar aya batas mah urusan seberapa luas
kamu melapangkan dada kamu. Betul. Sampai Gitu. meninggal pun tetap yang ditinggalkannya kan Ah, dikatakan iya, sabar gitu. ya. Gitu. Nah, artinya saya yakin dirinya ada sampai pada titik kesempurnaan itu ketika bersedia memproses diri dari proses manusia biasa menuju hamba. Gitu. Karena hari ini bisa jadi dia manusia biasa tapi menghamba pada dunia saja gitu. Tapi kalau dia punya nilai-nilai keseimbangan tadi dan nilai punya kesadaran bahwa kesempurnaan itu adalah justru ketika dia mau berproses dirinya dari manusia biasa menjadi hamba untuk Sang Maha Kuasa. Bersyukur. Ya lah menyebutkan sabar aya batas tenang itu sabar eta teh Ya, gitu. ya, jadi kurang luas wawasan, kurang luas pengetahuan. Walaupun ada jelema yang wawasanna luas, pengetahuanna luas, tapi tengah celakana hate. Alah, Gitu. Jadi ngan saukur perpustakaan we wungkul Iya, iya. gitu. Jadi mun hayang pengetahuan anu asup kana sirah nepi ka ngacelaka teh kudu loba ajug-ajugan. perlu dipraktekkan. Perlu dipraktekkan gitu kan. Kan ngarang ngarti maneh. Oke, Jadi kudu nepi ka ngacelak. Nah, problem hari ini, problem hari ini, jelema loba nu ngahurungkeun HP, tapi teu ngahurungkeun hate. Eta Glenn, bro. Matak mun keur kikiran teh. Kalau kita hampura. balik ini ke Mun keur kikiran, mun keur tina urusan-urusan keur gula-gali, ngagali kahirupan, pareuman HP, hurungkeun hate. tah dangukeun. Quotes of the day teman-teman, pareman kamera boh. Oke, Kang Ami, kalau diteruskan kita bisa sampai jam 3 subuh tahun depan, berarti Ya, ya. betul, Karena betul. emang sangat seru perjalanan Kang Sangat seru. Ami dari mulai baung di kampus, Ya. nanti baung di Bandung sampai pada aspek misi perjuangan Kang Ami sampai ke NTT. Ada rencana ke luar negeri? Gede kah yang mau? Gede kah yang mah? Kan kasihan lebih gede ya. Entah oke. Oke, Kang Ami, teu aya deui kata-kata nu paling indah selain hatur nuhun. 3M, makasih Mas, makasih. 5M teh. Makasih Mas. Nah, tos nyempatkeun waktosna, Siap. kami panginten 2 kata atau 3 kata malah kangge viewers sadayana. Ya. Pesan untuk viewers 3 kata apa? Pada apa yang kamu Eta mah rasa, dulu gila, itu jauh. pada apa yang kamu rasa, yakin bahwa itu akan memberikan makna pada dunia. Saya akan memberikan makna pada dunia. Dalam Dari jero. Kang Maesa. Sip. Sami. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di episode selanjutnya. Bye.